Ini dia Samsung Galaxy A71 atau A71, penerus dari Samsung Galaxy A70. Kayaknya gampang banget ya Samsung sekarang kasih namanya, habis A70, A71. Tapi masih lebih mending sih daripada nantinya jadi A70 2020, repot lagi. Tapi apapun itu, saya suka banget sama smartphone ini. Halo sob, balik lagi sama Molly di sini. Dan kayaknya smartphone ini adalah smartphone Samsung yang paling enak dipakai di tahun ini. Dan entah kenapa saya udah pakai ini tuh selama 2 minggu dan saya tuh nyaris nggak ada komplain. Mulai dari desain ya, desainnya tuh ya bagus aja gitu. Saya nggak terlalu peduli dengan motif yang ada di belakang. Toh pada akhirnya motif ini nggak akan kelihatan kalau kita dipakein softcase. Ukurannya memang nggak kecil, tapi saya juga nggak begitu komplain juga karena kebetulan Galaxy Note 10 Plus adalah daily driver saya sebelum ini. Dan saya mengapresiasi langkah Samsung yang mengembalikan posisi power dan volume kembali ke sebelah kanan, dimana sebelumnya mereka sempat memindahkannya di sebelah kiri ya. Dan jujur menurut saya itu agak membuat saya frustasi sih. Walau bagian belakang dan frame HP ini tuh terbuat dari plastik, tapi saya masih dapat merasakan kesan mewah. Itu karena HP ini tuh tipis sob. Dan karena tipis ini pula, modul kamera tuh terasa terlalu menonjol. Beruntung Samsung turut menyediakan softcase di paket penjualan, jadi ya bisa sedikit menyamarkan tonjolan di kamera lah. Ya walaupun kalau dilihat lebih dekat, modul kameranya ya tetap nonjol sih. Layar di HP ini tuh sekilas mirip dengan layar Samsung Galaxy Note 10 dengan punch hole di bagian tengah. Buat yang baru pakai HP ini, saya yakin akan sedikit terganggu dengan kamera kecil di dalam layarnya. Terutama saat menggunakan untuk nonton video atau bermain game. Kayak ngelihat itu orang India yang tengahnya ada merah-merahnya itu. Tapi percayalah, lama-lama sobat juga akan terbiasa dan menganggapnya kayak nggak pernah ada deh. Seperti gebetan yang nggak kunjung ngasih harapan, nganggap kita nggak ada. Galau bener. Untuk kualitasnya ya gimana ya, kayaknya Samsung tuh nggak pernah ngecewain lah untuk ngasih layar AMOLED di smartphone-nya. Responsivitas layar di HP ini juga bagus dan sangat nyaman buat main game yang membutuhkan responsivitas layar yang cepat. Hanya saja untuk bermain game dengan pace yang cepat saya tuh agak kurang nyaman karena lama-lama tuh layar tuh jadi keset ya alias seret. Hal ini tuh disebabkan layar di HP ini tuh secara default sudah dilapisi anti gores plastik. Untuk user experience yang lebih nyaman, saya sarankan sih anti goresnya dilepas saja dan ganti sama tempered glass. Tapi kalau misalnya hidupmu kurang tantangan, dilepas aja, nggak usah pakai apa-apa ya. Paling ntar kalau udah jatuh nyesel kayak Omir. Untuk performa juga cukup memuaskan menurut saya. Kalau dipikir-pikir, HP-HP Samsung yang masuk ke Indonesia dengan CPU Snapdragon itu bisa dihitung pakai jari ya. Salah satunya ya HP ini yang diperkuat oleh Snapdragon 730. Nggak perlu lah itu chipset yang super ngebut untuk jalanin game-game yang saya mainin. Karena pakai chipset ini juga udah kerasa nyaman sob. Samsung Galaxy A71 atau A71 pakai fingerprint di bawah layar. Performanya itu cukup cepat, setidaknya lebih baik lah daripada yang ada di A70. Ada 3 buah slot di dalam SIM tray-nya, di mana ketiga slot tersebut bisa kita gunakan secara bersamaan untuk 2 buah SIM card dan 1 buah micro SD. Yang disayangkan adalah smartphone seharga 6 jutaan ini tuh memiliki 1 buah speaker di bagian bawah. Kualitas suaranya cukup nyaring dengan clarity yang cukup bagus. Sayangnya terasa kurang powerful dan terkesan cempreng. HP-HP Samsung belakangan untuk performa baterainya tuh cukup oke ya. Saya cas dari 100% pas pagi hari dan ini tuh pas malam-malam tuh masih sisa ya sedikit lah. Walaupun nggak terlalu wow, tapi yang jelas Samsung Galaxy A71 ini sudah cukup memenuhi kebutuhan saya. Dan saya lakukan pengujian melalui PC Mark, dia tuh bisa dapetin hasil bertahan sampai 11 jam. Lumayan. Nggak lumayan sih, bagus sih. Ya udah, bagus. Samsung Galaxy A71 ini juga sudah menggunakan antarmuka One UI 2.0 dengan basis Android 10. Responsivitas One UI 2.0 ini terasa lebih smooth dibandingkan versi pertamanya. Biasanya saya tuh selalu mengganti launcher bawaan dengan launcher favorit saya. Contohnya ya misalnya Nova Launcher ya. Tapi entah kenapa untuk launcher yang satu ini tuh udah enak aja dan saya ngerasa nyaman banget pakai One UI 2.0 ini. Desain kamera di HP ini tuh mengotak dan memanjang seperti desain kamera di seri-seri Galaxy S20. Total ada 4 kamera di bagian belakang dan 1 kamera di bagian depan.
Foto yang ditangkap oleh HP ini bagus sob, terlihat sekali detail bisa dengan mudah ditangkap, serta punya warna yang terlihat akurat. Warna-warna yang cerah itu tidak terlihat overblown di sini. Detail langit-langit juga masih bisa ditangkap dengan baik. HDR Auto membantu meng-highlight bagian-bagian yang kalah oleh sumber cahaya sehingga bisa terlihat dengan jelas. Performa lensa wide juga cukup bagus, walaupun secara kualitas tidak setajam kamera utamanya ya. Foto-foto low light-nya dari HP ini juga ya nggak ngecewain. Noise terlihat minim dengan detail yang masih bisa ditangkap dengan baik. Berikut adalah beberapa foto yang saya tangkap menggunakan Samsung Galaxy A71. Ya, ini adalah contoh perekaman video dari Galaxy A71, dimana sekarang kondisinya low light. Seperti yang kalian lihat, sebenarnya ini FPS-nya stabil. Biasanya kalau low light FPS-nya ngedrop ya. Ini cukup stabil, walaupun konsekuensinya adalah noise-nya banyak banget. Dan ini kalian dengar suara kodok nggak? Kapan terakhir dengar suara kodok seperti ini? Ayo, jarang kan? Itulah makanya enaknya tinggal di kampung tuh begitu. Tuh. Dan stabilisernya oke ya. Ini stabil banget. Nggak kalah sama iPhone. Stabilisernya, bukan kualitas videonya. Oke. Ya, semoga tidak ada penampakan. Jadi menurut saya ini adalah smartphone yang lengkap dan bisa dibilang nyaris bisa diajak ngapain aja lah. Kalau dipikir-pikir dia tuh nyaris bagus di semua sektor tanpa kekurangan yang berarti. Mungkin lebih tepatnya cukup bagus ya, ya nggak pakai bagus banget memang. Tapi yang jelas segini tuh udah kayak cukup aja gitu. Kalau misalnya sobat punya budget 6 jutaan ya ada kayaknya sekarang nggak ada yang lebih komplit dan lebih oke daripada Samsung Galaxy S71. Dan ya, ini adalah review bukan endorse. Sekian aja untuk video kali ini. Silahkan berikan tanda like kalau misalnya suka, subscribe kalau belum. Kasihan ini channel kagak 1 juta subscribers. Dan kita ketemu lagi di video yang lainnya. Bye. Sangat awkward kondisi di sini, sangat awkward.